Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kita selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah dengan harapan apa yang akan kita pelajari pada kali ini diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Terima kasih anak-anak. Untuk pelajaran kali ini kita akan mengkaji nafsu syahwat dan ghadab serta cara menunjukkannya. Gimana anak-anak? Sudah siap ya? Alhamdulillah, selalu siap. Baik, untuk tujuan pembelajaran kali ini adalah satu, memahami materi hakikat dan sifat dasar nafsu dengan baik. Yang nomor dua, menjelaskan dalil terkait materi hakikat dan sifat dasar nafsu dengan baik. Yang nomor tiga, menyimpulkan materi hakikat dan sifat dasar nafsu dengan baik. Yang nomor empat, menilai hakikat dan sifat dasar nafsu dengan baik. Yang terakhir adalah mengomunikasikan materi hakikat dan sifat dasar nafsu dengan baik. Itulah anak-anak tujuan pembelajaran kita kali ini. Baiklah, sebelum kita mulai materinya, silakan di situ anak-anak perhatikan gambar di situ. Silakan amati dan dipahami. Di situ anak-anak ya, gambar di situ terdapat apa kira-kira? Silakan diamati. Iya, di situ terdapat gambar yang orang yang sedang marah. Marah itu tergolong dari nafsu. Nafsu itu ada dua. Ada nafsu syahwat, ada nafsu amarah. Lah, marah di situ tergolong nafsu yang mana? Gambar di situ tergolong nafsu yang mana? Iya, di situ tergolong nafsu amarah. Kemudian anak-anak di situ lagi apa gambarnya? Lah di situ ada bacaan la taghdab walakal jannah. Janganlah engkau marah, niscaya surga bagimu. Jadi kita diusahakan jangan marah biar mendapat surga. Dan gambar yang terakhir di situ adalah orang yang kuat bukanlah orang yang menang berkelahi. Tapi orang yang kuat yang sebenarnya adalah orang yang mampu menguasai dirinya saat dia marah. Makanya bukan yang kekar tubuhnya atau selalu menang dalam berkelahi, bukan itu orang yang kuat. Tapi sejatinya orang yang kuat itu adalah orang yang menguasai dirinya saat marah. Makanya dialah orang yang satu-satunya atau orang yang berhak menyandang orang yang terkuat. Gitu anak-anak ya. Insya Allah dari sini sudah paham ya. Mudah-mudahan demikian. Setelah kita melihat gambar, marilah anak-anak. Nah, ini termasuk dalil yang menunjukkan tentang hawa nafsu. Saya bacakan ya anak-anak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi. Innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Yusuf ayat 53. Jadi intinya gini, kita sebagai manusia tidak akan luput dari nafsu tersebut. Dan nafsu tersebut pasti mengarah pada kejelekan atau kejahatan. Nah, kecuali di situ nafsu yang telah diberi oleh Allah rahmat, maka di situ bisa mengontrol. Makanya nanti pendidikan ini kita tugasnya seperti apa? Harus bisa mengontrol nafsu kita, baik nafsu syahwat dan nafsu amarah. Kemudian di situ anak-anak perhatikan dalil yang kedua. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka 'anhum
turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furata. Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyuruh Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang batinnya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Quran Surat Al-Kahfi ayat 28. Nah anak-anak, itulah dalil yang menunjukkan tentang nafsu atau hawa nafsu. Makanya dari sini kita harus berjuang keras atau sebisa mungkin untuk menahan nafsu kita. Baiklah anak-anak, sebelumnya mari kita pahami dulu tentang nafsu syahwat. Manusia diciptakan dengan hawa nafsu sebagai bekal untuk memajukan dan memakmurkan bumi, sebagaimana tugas dan tujuannya diciptakan. Tanpa hawa nafsu, agama Islam dan kemakmuran bumi tentu tidak akan terwujud. Hawa nafsu merupakan dorongan dalam hati untuk memenuhi kebutuhan hidup. Semua perbuatan manusia, baik yang buruk, di situ dipengaruhi oleh hawa nafsu. Hawa nafsu mengarah pada 3 hal, yaitu harta, kedudukan, dan terhadap lawan jenis. Keberadaan hawa nafsu penting bagi manusia, namun perlu dikontrol agar tidak menimbulkan kemudaratan di dunia dan akhirat. Nah itu anak-anak ya. Jadi sampai di sini paham ya? Itu namanya nafsu syahwat. Jadi kita itu tidak akan luput, pasti ada nafsu syahwatnya. Dan tugas kita itu apa? Harus mengontrol agar tidak terjadi kemudaratan dunia dan akhirat. Tadi sudah jelaskan nafsu di situ mengarah pada 3 hal: harta, kedudukan, dan lawan jenis. Itu anak-anak, setelah kita memahami hakikat nafsu, dampak buruknya seperti apa? Perhatikan di sini, untuk dampak buruk menuruti hawa nafsu, nomor 1 adalah menyimpang dari kebenaran. Orang yang menuruti hawa nafsu cenderung menyimpang dari kebenaran, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, maupun keputusan dan kebijakan. Nafsu ingin memiliki harta membuat begitu banyak orang yang menghalalkan segala cara dalam memperolehnya, dan meskipun akan merugikan pihak lain. Makanya di situ menyimpang dari kebenaran. Makanya hati-hati anak-anak ya. Jadi jangan sampai nafsu didahulukan, dipikir dengan baik, biar kita itu apa-apa kebijakan kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2 itu adalah sesat dan menyesatkan. Menyimpang dari kebenaran berarti menempuh jalan yang sesat, dan orang yang mengikuti hawa nafsu seringkali semakin asyik dengan kesesatannya, bahkan tidak merasa berdosa, lalu berusaha membenarkan kesesatannya dengan berbagai dalil. Jadi itu sesat di situ. Kemudian yang ketiga itu adalah melampaui batas. Dalam beberapa kasus, orang yang mengikuti hawa nafsu menunjukkan sikap melakukan tindakan yang melampaui batas. Kewajaran sebagai contoh, kita tidak boleh berburuk sangka kepada orang lain. Namun karena ada orang yang berburuk sangka kepada orang lain, kita pun mengikutinya dalam opini yang buruk, dan penilaian terhadap orang tersebut menjadi negatif. Jadi itu anak-anak ya. Di antara dampak buruknya yang ketiga adalah melampaui batas. Yang nomor 4 itu adalah merusak kehidupan. Rusaknya kehidupan terjadi apabila mereka selalu menuruti hawa nafsunya. Kerusakan akan tampak baik dari segi fisik maupun mental, bahkan kehidupan rumah tangga juga akan mengalami dampaknya apabila orang yang ada di dalamnya selalu menuruti hawa nafsunya.
negara dan barang siapa akan hancur apabila manusia suka menuruti hawa nafsunya. Dalam soal harta akan merusak sendi-sendi kehidupan ekonomi. Jadi itu adalah dampak yang terakhir itu adalah merusak kehidupan. Jadi ada 4 hal yang dapat itu dampak menuruti hawa nafsunya. Kemudian setelah kita mengetahui pengertian, kemudian dampak, dan sekarang kita harus tahu bagaimana cara menundukkan hawa nafsu tersebut. Baiklah anak-anak, saya coba akan menekan di sini cara menundukkannya. Yang pertama di situ adalah menjalankan puasa. Kenapa kok menjalankan puasa? Dengan menjalankan puasa, wajib ataupun sunnah, maka seorang tersebut juga berlatih untuk mengatur hawa nafsunya. Puasa akan membuat seseorang menjadi terlindungi dari kerusakan akibat nafsu syahwatnya. Makanya yang pertama di situ adalah kita dianjurkan berpuasa. Berpuasa wajib atau sunnah. Kemudian yang kedua itu adalah perbanyak doa. Nah, kenapa kok perbanyak doa? Untuk mengendalikan nafsu syahwat, seorang dapat memperbanyak doa. Berbanyaklah doa. Sebab Allah di situ pernah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Jadi berdoalah kepada Allah, maka saya akan kabulkan. Perbanyaklah doa anak-anak, jangan sampai kita itu bosan-bosan untuk berdoa. Kenapa? Semuanya itu kan tergantung Allah, Tuhan kita. Yang nomor 2 itu adalah perbanyak istighfar. Dengan naiknya nafsu syahwat, maka setan akan semakin menggoda manusia untuk melampiaskan nafsu tersebut kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Salah satunya adalah berbuat zina. Untuk itu, agar tidak mudah tergoda oleh godaan setan yang terkutuk, perbanyaklah membaca istighfar agar senantiasa ingat dengan Allah. Jadi istighfar di situ adalah tameng atau kekuatan untuk menahan hawa nafsu. Yang nomor 4 di situ adalah menjaga pandangan. Kenapa kok menjaga pandangan? Untuk mengendalikan hawa nafsu dapat dilakukan dengan cara menjaga pandangan. Menjaga pandangan ini artinya menjaga mata dari melihat hal-hal yang tidak semestinya dilihat, karena akan menimbulkan dosa. Makanya ayo kita berusaha setengah menjaga pandangan agar tidak melihat hal-hal yang tidak baik. Yang nomor 5 di situ adalah perbanyak baca Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 37 artinya, dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab, dan seandainya kamu mengakui hawa nafsu, mereka telah datang mengetahui kepadamu, maka sekali-kali tidak ada pelindung dan memelihara bagimu terhadap siksa Allah. Makanya di situ perbanyaklah baca Quran agar tubuh kita terdapat tameng atau benteng yang kuat. Yang nomor 3 di situ adalah berkumpul dengan orang yang soleh. Jadi kenapa kau harus berkumpul? Salah satu hal yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang adalah lingkungan atau pertemanannya. Maka dari itu berkumpul dan bertemanlah dengan orang-orang yang soleh agar tidak tergiur untuk mendekati perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang menghasilkan oleh nafsu syahwatnya. Makanya berkumpul dengan orang yang soleh, insya Allah kita akan dapat hikmah dari orang soleh tersebut. Kemudian yang terakhir itu adalah mujahadah. Apa mujahadah? Yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh melawan dan menundukkan hawa nafsu dalam diri sesuai dengan syariat Islam. Kalau kita tidak bisa melawan, harus sekuat tenaga. Jadi jangan sampai kita itu kalah. Baiklah anak-anak, setelah kita mengetahui hakikat, kemudian dampak buruk, kemudian cara, baiklah anak-anak, sekarang kita itu akan melalui dengan
hikmah menundukkan hawa nafsu. Di balik di situ ada hikmah yang tertuang dalam menundukkan nafsu. Yang pertama di situ adalah mampu mengontrol diri dalam segala keadaan. Jadi tidak gegabah. Jadi kita itu jiwanya bisa dikontrol. Mau berbuat jelek akan ditahan. Kemudian nomor 2 itu adalah memiliki arah dan tujuan hidup yang benar, karena sudah dikuasai nafsu tersebut. Jadi insya Allah akan diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nomor 3 itu adalah mendapat simpati dari orang. Jadi orang kalau menahan nafsunya atau bisa mengontrol nafsunya akan mendapat simpati. Yang nomor 4 di situ adalah melahirkan semangat untuk beribadah. Semangat beribadah itu tanpa disuruh. Sekarang waktunya sholat, langsung sholat tanpa disuruh. Itu namanya semangat. Kalau cuman tunggu disuruh, itu namanya bukan semangat. Intinya itu masih butuh pengingat. Yang nomor 5 di situ adalah terhindar dari perbuatan buruk dan maksiat. Insya Allah di situ nafsu kita kalau sudah terarah tidak akan bisa berbuat buruk dan maksiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, setelah kita mengetahui nafsu syahwat, maka kita akan mempelajari tentang hakikat nafsu amarah. Ini namanya hakikat nafsu amarah. Amarah diartikan sangat tidak senang karena dihina, diperlakukan tidak semestinya. Marah merupakan fitrah manusia. Jadi biasa marah itu manusia, yang harus dikendalikan karena selalu mengarahkan kepada keburukan. Tapi harus dikendalikan karena selalu mengarah keburukan. Marah berasal dari setan dan bertujuan merusak agama dan manusia, sehingga melakukan tindakan atau mengucapkan kata-kata buruk. Makanya itu namanya nafsu amarah. Kemudian di sini apa dampak buruk menuruti nafsu amarah? Baiklah anak-anak, di sini akan saya jelaskan. Yang pertama di situ adalah kamu akan dimusuhi banyak orang. Jadi tidak ada orang yang suka dengan orang yang memarah atau gampang tersulut amarah. Jadi gampang dimusuhi orang. Sampean juga pemarah. Jadi harus kita jaga amarah tersebut. Yang nomor 2 di situ adalah sulit bahagia. Hal lain, kenapa tak bisa mengendalikan amarah? Yakni bisa mempengaruhi kebahagiaanmu. Kamu jadi sulit sekali merasa tenang. Selalu saja ada hal yang mengganggu, yang bikin kamu ingin marah karena selalu marah. Jadi sulit bahagia. Yang nomor 3 di situ adalah risiko kesehatan. Sudah bukan rahasia lagi kalau kesehatan selain mempengaruhi oleh asupan juga dipengaruhi oleh pikiran. Orang yang mudah tersulut amarah, kondisi mentalnya itu terus tegang dan tertekan, akibatnya jadi kerap stres, marah. Jadi di situ sulit untuk sehat. Jadi makanya di situ dampak yang nomor 3 adalah resiko kesehatan. Makanya ayo kita bersama-sama jaga kemarahan kita. Yang nomor 4 di situ adalah mempermalukan diri sendiri. Orang yang sulit mengendalikan amarah biasanya gampang banget berkata kasar atau menyakitkan orang. Tidak hanya melukai penerimanya sehingga merusak hubungan. Makanya di situ merugikan diri sendiri atau mempermalukan diri sendiri. Makanya ayo jangan marah. Di situ hal sepele, jadi sepelekan hal berat, tapi bagaimana sikap kita untuk menangani masalah besar atau hal berat. Yang nomor 5 di situ adalah memperbesar masalah. Orang yang tak bisa mengendalikan amarah biasanya dipicu juga oleh hal-hal sepele. Masalah yang sejatinya remeh malah jadi besar akibat karakter pemarahannya. Makanya di situ tergantung sikap kita terhadap masalah. Jadi ketika ada masalah, ayo kita bagaimana menyikapinya dengan baik. Otomatis jangan marah. Insya Allah masalah besar akan kecil, masalah kecil akan kita bisa atasi. Orang yang jadi sakit hati, orang yang kemudian akhirnya menimbulkan masalah baru. Jadi ketika ada masalah remeh menjadi besar, ini menjadi masalah baru bagi kita. Makanya ayo bagaimana cara kita menyikapinya dengan benar. Kemudian anak-anak, setelah kita mengetahui hakikat nafsu amarah,
kemudian dampak buruk, dan sekarang caranya bagaimana untuk menurunkan nafsu amarah. Baiklah, yang pertama di situ adalah membaca ta'awud. Di situ sesuai, dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi caranya di situ adalah membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita minta perlindungan kepada Allah. Yang nomor dua itu adalah diam. Seperti dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah menyarankan kita untuk diam. Sebab saat seseorang marah dan membiarkan mulutnya terbuka, banyak sambatan, musuh-musuh, cacian, makian yang keluar sampai menyakiti orang lain. Makanya ketika kita marah, diam saja. Kemudian yang ketiga adalah mengambil air wudhu. Air wudhu pun dapat memenangkan dan memadamkan api kemarahan dari hati agar tidak meledak dan melukai diri sendiri maupun orang lain. Makanya kan marah itu kan dari setan. Setan terbuat dari api. Makanya di situ ambil air wudhu, insya Allah akan tenang hati kita. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah mengingat wasiat dan janji Rasulullah SAW. Nabi selalu berpesan pada kita. Bahkan di situ berulang kali, janganlah engkau marah, la taghdab, janganlah engkau marah. Sampai 3 kali Nabi berpesan itu. Yang nomor 5 adalah mujahadah, yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh melawan dan menundukkan hawa nafsu dalam diri sesuai dengan syariat Islam yang kita pelajari. Jadi kita itu harus berjuang keras melawan hawa nafsu. Kemudian apa hikmah menundukkan nafsu amarah? Di sini ada 6 hikmah yang akan kita bahas. Yang pertama di situ adalah hati dan pikiran menjadi tenang dan tentram. Jadi orang yang bisa menahan amarah akan tentram dan tenang. 2, melahirkan sikap optimis dalam berbagai hal. Jadi ketika ada permasalahan apa, kita optimis, jangan pesimis, karena nafsu kita sudah terkontrol. Yang ketiga, disukai Allah, Rasul, dan sesama manusia. Siapa orang yang tidak akan senang dengan orang yang tidak marah, tidak menuruti hawa nafsu? Pasti di situ akan senang. Yang keempat adalah mendapatkan balasan surga, dan di situ pasti akan masuk surga kalau sudah nafsunya terkontrol. Yang nomor 5 adalah menghindari permusuhan dan pertikaian. Orang yang tidak punya nafsu, syahwat atau amarah akan tentram hidupnya, tidak akan punya musuh dan tidak akan terjadi pertikaian. Ya. Yang terakhir adalah mendapatkan kebaikan, mempermudah urusan dan memperlancar rezeki. Amin ya rabbal alamin. Itulah anak-anak hikmah menundukkan nafsu amarah. Mudah-mudahan kita bisa menjaga nafsu kita dan bisa mengontrol agar kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, setelah kita mengetahui tentang nafsu, hakikat nafsu, kemudian di situ dampak buruknya, cara menundukkan nafsunya, kemudian hikmah menundukkan nafsunya, kemudian di situ ada nafsu amarah, kemudian caranya bagaimana, menundukkan bagaimana. Nah, kita tarik kesimpulan setelah kita pelajari. Ini adalah kesimpulannya pembelajaran kali ini. Kesimpulannya sebagai berikut. Setiap manusia pasti mempunyai nafsu. Pasti itu ya. Jadi pasti menafsu. Nafsu mendorong manusia untuk melakukan segala perbuatan. Manusia bisa berbuat kebaikan dan keburukan karena memiliki nafsu. Makanya itu nafsu. Bisa mengarah kebaikan, bisa mengarah ke keburukan. Pada dasarnya manusia itu diciptakan dengan potensi yang luar biasa. Namun terkadang hawa nafsu yang menghambat potensi tersebut. Umat Islam harus bisa mengontrol hawa nafsu melalui tazkiyatun nafsi. Apa tazkiyatun nafsi itu? Adalah mujahadah, melawan bersungguh-sungguh, dan riyadhah. Apa riyadhah itu? Melatih diri untuk tidak menuruti hawa nafsu tersebut. Itu anak-anak ya. Jadi dipahami ya. Mudah-mudahan kita bisa mengatasinya. Baiklah anak-anak,
setelah kita mempelajari tentang hawa nafsu, yang pertama di situ nafsu syahwat, kemudian nafsu amarah. Bagaimana kita bisa mengontrol, harus bisa mengontrol agar kita itu selamat di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kali ini oleh Allah diberi manfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.